Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hati wasiatkan, marilah kita terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, sungguh orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berhasil, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak motivasi atau sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan dosa, sebab-sebab seseorang melakukan kemaksiatan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan angan-angan atau motivasi tertentu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an. Ketika orang-orang Bani Israel mereka meremehkan atau menganggap enteng perbuatan dosa, dalam surat Al-Baqarah ayat 80 Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang mereka katakan. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahda fala yukhlifallahu 'ahdah. Ketika mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahda. Apakah kalian sudah mempunyai janji dengan Allah Subhanahu wa taala? Fala yukhlifallahu 'ahdah. Walaupun Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau kalian hanya berkata-kata saja. Kalian hanya berkata-kata saja tentang Allah tanpa ilmu. Maka sehingga dengan keyakinan seperti ini, dengan angan-angan seperti ini, mereka dengan mudah menganggap enteng atau meremehkan perbuatan dosa. Mereka berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan paling kalaupun masuk surga hanya beberapa hari saja, hanya beberapa saat saja. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan indahnya surga kepadanya. Dan subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Angan-angan seperti ini sebagian dijangkiti oleh sebagian kaum muslimin, sehingga dengan anggapan masuk neraka hanya sebentar saja, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang, menjadikan sebagian kaum muslimin bermudah-mudahan di dalam melakukan perbuatan dosa, bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat yang lain, Surat Al-A'raf 169. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tokoh-tokoh orang-orang Yahudi, para pembesar Yahudi, para ulamanya Yahudi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Kemudian datang generasi setelah mereka, ada generasi, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang tidak baik. Warithul kitab, mereka mewarisi kita, mereka membaca Taurat, mereka tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.
kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Musa. Mereka mengetahui hukum agama, mereka mengetahui, mereka ngaji, mereka belajar. Dan mereka mendapatkan predikat tokoh agama. Kemudian ya'khuduna 'arad hadzal adna, akan tetapi mereka tukar agama yang mereka fahami dengan mendapatkan secercah kehidupan dunia untuk memberikan fatwa yang nyeleneh kepada manusia. Wa yaquluna sayughfar lana, dan mereka dengan entengnya mengatakan kami akan diampuni. Mereka dengan entengnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni kita. Kita orang berilmu, kita adalah tokoh agama, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni kita. Dengan pedenya mengatakan maksiat yang saya kerjakan ini pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dia besarkan harapannya kepada Allah ketika mereka bermaksiat, ketika mereka durhaka, mereka besarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ketika seseorang bermaksiat, yang harus dibesarkan adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tetapi Allah Subhanahu wa taala pun juga memiliki sifat ghadab. Allah Subhanahu wa taala pun juga memiliki adab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala pun juga memiliki kemurkaan dan kemarahan yang ditujukan kepada orang-orang yang membangkang dan orang-orang yang berbuat dosa. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya surat Al-A'raf ayat 169 ini menceritakan tentang orang-orang tokoh-tokoh Yahudi yang mereka mengerti ilmu agama, akan tetapi mereka diminta oleh para penguasa untuk mengatakan fatwa-fatwa yang nyeleneh demi kepentingan pemerintahan. Kemudian wa iyatihim 'aradun mithlahu ya'khudhuhu, kemudian di kemudian hari ketika ada kesempatan, ketika ada tawaran yang serupa dari pemerintah untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang nyeleneh demi kepentingan pemerintah, mereka pun ambil. Mereka pun juga mau. Dengan gampangnya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Prinsip-prinsip seperti ini ternyata ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya membayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti kalaupun saya bermaksiat, nanti sebentar lagi bulan Ramadan, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa saya. Nanti sebentar lagi bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Kalaupun di malam hari saya bermaksiat, kalaupun hari ini saya korupsi, nanti saya akan berangkat umroh, nanti saya akan berangkat haji. Dengan mudahnya, dengan entengnya, dengan pedenya dia mengatakan pasti Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni saya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang berikutnya adalah kisah saudara-saudaranya Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Yusuf ayat 9, ketika saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam, kakak-kakaknya, mereka dipenuhi dengan kecemburuan yang luar biasa. Ketika kebencian mereka sudah sampai ubun-ubun, maka di antara mereka ada yang mengatakan uqtulu Yusuf aw itrahuhu, bunuh saja Yusuf itu, atau buang saja di tengah-tengah gurun pasir. Aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Maka kalian akan mendapatkan perhatian dari ayah kalian. Dia tidak akan ada di tengah-tengah kita lagi, dan perhatian ayah kita pasti akan menuju kepada kita. Kemudian setelah itu di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang diucapkan oleh mereka, wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, qauman shalihin. Setelah itu, setelah kita melakukan pembunuhan, kita sama-sama bertobat dan kita sama-sama menjadi orang soleh. Subhanallah. Mereka merencanakan pembunuhan kepada saudaranya sendiri. Setelah itu mereka bersama dengan itu mereka merencanakan untuk menjadi orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang berkeyakinan bahwasanya kalaupun saat ini saya berlumur dengan perbuatan dosa, ya, tapi ada niat atau berencana nanti kalaupun harta saya adalah harta-harta riba,
nanti kalau harta-harta saya, walaupun sekarang saya korupsi, nanti saya akan bersihkan dengan sedekah, saya akan bersihkan dengan haji dan umroh dan lain sebagainya, sehingga dia menggampangkan perbuatan dosa yang dia lakukan saat ini dengan merencanakan nanti dia akan melakukan perbuatan amal soleh dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat seperti ini penerapannya bisa kita langsung lihat saat ini juga. Ayat-ayat seperti ini bisa kita lihat fenomena di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan ayat-ayat seperti ini bisa saja dilakukan oleh diri kita sendiri, karena pada hakikatnya sejarah itu akan terus berulang, karena akan tetapi pelakunya yang berbeda. Bisa saja orang-orang atau prinsip-prinsip seperti ini dilakukan oleh diri kita sendiri. Wal'iyadzubillah. Orang-orang yang mengatakan, orang-orang meyakini saya sudah ngaji, saya sudah mengerti tentang keutamaan tauhid, sehingga dia meremehkan tentang perbuatan dosa. Dia meyakini bahwa orang bertauhid pasti masuk surga. Dengan itu dia menggampangkan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi diri kita dari angan-angan, dari khayalan-khayalan, dari motivasi-motivasi seperti ini, sehingga dengan mudahnya, dengan entengnya melakukan perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang yang dimotivasi dengan sebagian anggapan-anggapan, dengan sebagian pernyataan-pernyataan, tidak apa-apa kita berbuat maksiat, tidak apa-apa kita berbuat dosa, yang penting kita tetap sholat. Ada juga orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan anggapan nggak apa-apa, nanti kalau ketemu dengan malaikat bilang saja saya muridnya Ustadz Fulan, saya muridnya Kiai Fulan, saya muridnya Habib Fulan, dan seterusnya. Sehingga dengan anggapan-anggapan seperti ini, dengan khayalan-khayalan seperti ini, dia dengan mudahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan hatinya kepada amal soleh orang lain. Padahal kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala farda, sendiri-sendiri. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai abda, seorang hamba, sendiri-sendiri, tidak mengandalkan kepada amal soleh orang lain. Orang-orang soleh, para ulama, para ustadz, kesolehan mereka untuk mereka, dan amalan kita, kesolehan kita juga untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seorang hamba, dan datang dalam keadaan farda, sendiri-sendiri. Dan dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan apa yang dia usahakan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ketika ada orang-orang yang melakukan penyimpangan, ketika ada orang-orang yang melakukan kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Masuklah kalian ke dalam neraka. Di dalamnya sudah ada orang-orang yang mendahului. Di dalamnya sudah ada orang-orang yang kalian ikuti. Mereka adalah pendahulu kalian. Kemudian kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap kali ada orang yang masuk ke dalam neraka, dia dicela oleh pendahulunya, dicela oleh para ulamanya. Hatta idza daruku fiha jami'a. Ketika mereka sudah masuk neraka semuanya, qalat ukhrahum liulahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti, orang-orang para pengikut, mereka mengatakan, Rabbana haula'i
dhi'fan minan nar, maka berikanlah adab yang berlipat-lipat kepada mereka, sehingga mereka saling menyalahkan. Padahal dahulu ketika di dunia mereka begitu cinta, ketika di dunia mereka begitu mendukung para pemimpinnya, para imamnya, para ulamanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap dari kita akan mempertanggungjawabkan tentang amalan, tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita usahakan ketika di dunia. Ini prinsip di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita sehingga kita terus waspada terhadap keberadaan akan datangnya hari kiamat, sehingga kita tidak menjadi hamba yang terlalu berani melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terlalu berani terhadap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan dan motivasi-motivasi yang telah kita sebutkan di awal tadi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.